muajjalah. Dikatakan oleh para arifin, disebut dalam kitab Taqribul Usul, bahwasanya makrifat itu adalah surga yang disegerakan di alam dunia. Nah, surga itu kada bisa kita masuk hanya dengan amal kita, tetapi kita bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Imam Ghazali mencontohkan apa bedanya amal dengan rahmat itu. Mencontohkan, kalau kita misalnya disuruh orang jaga malam, ujar orang ikan jaga malam mulai jam 8 sampai subuh, jaga akan rumahku. Tuntung jaga malam diberi orang dia 100.000. Nah, ini 100.000 ini ngarannya upah jaga malam. Upah jaga malam sesuai, mulai habis isya sampai subuh jaga diberi 100.000, itu upah. Nah, kalau orang yang jaga malam ini dari habis isya sampai subuh diberi oleh tuan, diberi oleh yang menyuruh nih, diberi duit 10 juta, diberi mobil, diberi rumah, ini upahkah atau kasih sayang yang menyuruh itu? Upah kada itu kalau jaga malam. Nah, kita sembahyang 5 waktu sehari semalaman, kalau itu dengan upah paling-paling 100.000 upahnya. Tapi kita sembahyang 5 waktu itu diberi Allah surga. Nah, upahkah atau kasih sayang Allah kan surga itu? Tentu kasih sayang, bukan upah. Kalau upah 5 waktu paling-paling 100.000 diupahkan. Puasa, berapa upahnya puasa? Mengqada'akan orang mati puasa, paling 100.000 diberi orang sehari puasa. Nah, itu upah puasa. Allah mengganjar orang puasa dengan surga. Nah, upahkah itu atau rahmat yang ngarannya? Nah, itu rahmat Allah. Jadi kalau kita dengan amal, kita kadang akan bisa masuk surga. Kadang kau mencapai kada sesuai amal kita untuk dapat surga. Nah, jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, demikian pula halnya ma'rifatullah itu. Bagaimanapun kita mujahadah, bagaimanapun kita melatih diri, mensucikan diri, memperbanyak wirid, itu kada cukup untuk bayar ma'rifatullah. Kalau Allah beri kita ma'rifat, itu ngarannya rahmat Allah dan semata-mata kemurahan Allah, bukan harga sebuah perjuangan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Nihayatul Qurab disebutkan kisah. Nah, ini kisah seorang pemuda yang fakir, miskin, hendak meminang putri raja. Hendak naik ke tempat raja. Apa kabar raja? Ulun hendak meminang anak pian, melamar anak pian. Raja orang pintar, ujar raja, bisa, boleh. Tapi jujurannya permata, ngaran permatanya tuh Bahraman, itu hanya ada di istana Kisra. Nah, kalau itu bisa menjujur anakku dengan itu, silahkan kalian. Raja kada menolak, kada, cuma jujurannya permata nang ada di istana Kisra. Ujar si pemuda itu, lain pada di istana, di mana andaknya? Itu ada di tengah laut, di dasar laut lagi. Di dasar laut. Kalau ikan dapat itu di tengah laut, dalam laut lagi, ikan bawa ke sini, ambil anak. Si pemuda yang fakir ini berangkat ke laut membawa timba, bawa timba, ditimba laut. Timba bawa ke pinggir, timba bawa ke pantai, timba bawa ke pantai. Anak mencari permata tadi. Nah, kemudian di situ si iwak-iwak di laut ini tahu, bah, di iwak ini mau karing laut bahaya kita nih. Ini kalau karing laut ini bahaya kita. Iwak melapor kepada Allah, ya Allah, ya Allah,
Kayak apa hamba engkau nih menimba laut untuk mencari permata Bahraman itu? Ringkas cerita, biar Tuhan, ambilkan permatanya sudah. Ambilkan permatanya, keluarkan, hendak di pantai. Nah, ringkasnya permata muncul di pantai itu, muncul di pantai. Nah, sekarang si fakir sudah dapat permata Bahraman itu. Nah, dapatnya si fakir dengan permata Bahraman, apakah karena dia menimba laut atau karena rahmat Allah itu? Kalau menimba seumur hidup, habis umur kada mayu. Nah, tapi menimba itu perlunya apa? Itu alamatun lisidqil iradah, itu tanda bahwa dia bujur-bujur hendak, bujur-bujur hendak untuk ditimba. Padahal ada sesuai timbaan itu dengan permata itu. Nah, ini contohnya bahwa kita mendapatkan ma'rifatullah. Sekecil apapun ma'rifat yang kita dapatkan, serendah apapun ma'rifat yang kita dapatkan, itu bukan daripada usaha kita, bukan dari amal ibadah kita, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, fawusulul abdi ila ma'rifatillah laysa bi'amalin sa'idin minhu ilallah wa innama hiya bitafaddulin habitin minhu ilal abdi. Maka bermula sampainya seorang hamba itu kepada ma'rifatullah bukan dengan amalan yang naik dari dia kepada Allah, tetapi hanya saja ma'rifat itu dia dapat dengan anugerah yang turun dari Allah kepada hambanya. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum idza sadaqa al-'abdu bil iradah awsalahu Allah ila waliyyin min awliya'ihi wa atla'ahu ala khususiyatihi wa maziyatihi falazima al-adaba ma'ah fama zala yasiru bihi hatta yasila ila ma'rifatillah. Apabila bujur benar kehendak seorang hamba pada ma'rifat, bila si hamba ini bujur-bujur hendak ma'rifat, lalu dia berusaha membersihkan dirinya, dia bersihkan dirinya, dia perhiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia, dia perbanyak zikir, salawat, istighfar dan lainnya. Nah, ini ngarannya sudah bujur-bujur hendak mendapatkan ma'rifat. Orang bujur-bujur hendak dapat ma'rifat itu kayak itu artinya berusaha membersihkan diri, memperhiasi diri, memperbanyak wirid. Nah, apabila seseorang hamba itu telah benar pada kehendaknya mendapatkan ma'rifat,